got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got the whole class on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwandari Purnama Ningsi dengan NIM 0308203067. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai disgrafia. Nah, kita harus tahu dulu apa itu disgrafia. Disgrafia itu merupakan salah satu kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran serta dalam komposisi pada tulisan. Nah, biasanya istilah disgrafia ini digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang mengalami disgrafia ini bisa jadi menulis dengan sangat pelan, hasil tulisan mereka juga tidak terbaca, dan mereka mungkin melakukan kesalahan dalam ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Nah, ada beberapa karakteristik anak disgrafia yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu adalah tidak konsisten dalam membuat bentuk huruf. Kemudian ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Dan kesulitan dalam mengomunikasikan suatu ide, pengetahuan atau pemahamannya dalam bentuk tulisan. Selanjutnya itu sulit memegang pensil atau alat tulis dengan sangat baik. Nah, biasanya posisi tangan hampir menempel dengan kertas, dengan buku tulisnya. Kemudian, anak disgrafia ini berbicara kepada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Kemudian itu cara menulis anak disgrafia ini tidak konsisten dan tidak mengikuti alur dan sangat sulit menyalin tulisan. Kemudian anak disgrafia ini biasanya memegang alat tulis terlalu keras sehingga bisa menimbulkan kram pada tangan, dan menulis terasa sulit dan dilakukan secara lambat, secara pelan-pelan. Kemudian posisi tubuh atau tangan yang berbeda ketika menulis. Nah, kesulitan untuk membayangkan kata sebelum ditulis, memperhatikan tangan sambil menulis, kesulitan untuk berkonsentrasi saat menulis. Kemudian ada dua tipe anak disgrafia, yaitu yang pertama disgrafia motorik. Nah, disgrafia motorik ini biasanya anak ini memiliki keterampilan motorik halus yang kurang baik. Kemudian selain itu, penderita anak disgrafia motorik ini dianggap memiliki ketangkasan yang buruk. Karya tulis termasuk karya dan gambar yang disalin oleh anak disgrafia motorik halus ini. Nah, ini karya dan gambar yang disalin pada penderita ini cenderung buruk atau tidak terbaca sama sekali. Kemudian yang terakhir itu ada disgrafia spasial. Disgrafia spasial ini ketika seorang anak atau orang dewasa merasa kesulitan untuk bisa menulis secara lurus di garis kertas yang sama. Kemudian selain itu, penderita disgrafia spasial ini dapat merasakan kesulitan memberikan jarak antara kata yang mereka tulis. Nah, semua bentuk tulisan, tangan, dan gambar dari penderita disgrafia spasial ini biasanya tidak bisa terbaca dengan jelas. Akan tetapi, ini keterampilan mengeja mereka biasanya tidak terganggu atau masih normal. Demikian pemaparan materi mengenai disgrafia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sani, NIM 0308203130 akan menjelaskan faktor penyebab disgrafia. Adapun faktor penyebab disgrafia yaitu 1.
Gangguan motorik anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau mengalami gangguan akan kesulitan dalam menulis. Yang kedua yaitu pergangguan persepsi. Jika persepsi visual terganggu, anak mungkin akan sulit membedakan huruf-huruf yang hampir sama seperti B dengan D, P dengan Q, H dengan N, M dengan W. Jika persepsi auditorisnya yang terganggu, maka anak akan kesulitan dalam menulis apa yang dikatakan oleh guru. Yang ketiga yaitu gangguan memori penggunaan tangan yang dominan tangan kiri atau kidal. Tulisannya juga sering terbalik-balik dan kotor. Yang keempat yaitu kemampuan memahami instruksi atau ketidakmampuan dalam memahami instruksi. Yang kelima yaitu kemampuan melakukan cross modal. Kemampuan ini menyangkut mentransfer dan mengorganisasikan fungsi visual ke motorik. Adapun metode pembelajaran untuk anak disgrafia yaitu metode EJA. Belajar membaca dan menulis disertai dengan huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Metode kata, lembaga metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah, mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, menggabungkan huruf menjadi kata. Pendampingan untuk anak disgrafia. Aplikasi teori Vygotsky dapat digunakan oleh guru dan orang tua untuk membantu anak yang mengalami disgrafia. Teknik scaffolding dalam pelatihan ini meliputi memberikan tugas menulis kalimat yang didiktekan oleh orang tua atau guru, bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi kesalahan tulisan mereka, menjelaskan mengenai pelatihan dan JPD masing-masing permasalahan, menjelaskan kriteria penulisan yang benar dan meminta anak menyatakan kembali kriteria tersebut, mengevaluasi hasil pekerjaan siswa bersama-sama dengan anak, memberikan pelatihan menulis dengan mengurangi bantuan terbatas pada kesalahan yang dilakukan anak, mengevaluasi hasil pekerjaan bersama-sama dengan anak, memberikan pelatihan tulis tanpa bantuan orang tua atau guru, mengevaluasi pekerjaan anak. Dilihat ini dulu. Ini itu adalah huruf. Tapi isinya di sini huruf A sampai apa ini? Sampai apa? E.